لا إله إلا الله محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, bersyukur atas segala limpahan keberkahannya kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, sesuai tadi disampaikan, insyaallah malam hari ini kita memulai bukan kajian umum tapi kajian fikih. Nah, sebelum kita mulai mungkin perlu kita samakan persepsi dulu. Kalau kajian dengan ceramah umum ada perbedaannya dikit, ya. Kalau ceramah umum materinya ya umum, gitu kan. Tapi kalau kajian ini sama aja kita belajar mulainya dari awal, dan memang agak sedikit terkesannya textbook ya, atau tekstual, gitu kan. Karena kita mengkaji. Atau sebenarnya bahasa lamonyo ngaji. Nah, ngaji ini adalah mengkaji. Nah, dari kata kaji, gitu kan. Nah, orang yang mengkaji, kalimat kata kaji ditambah awalan meng di depannya itu. Jadi bukan mengkaji tapi mengaji. Nah, itu dah. Nah, itu. Ya, bukan mengkaji tapi mengaji. Jadi kita ini mengaji. Apa yang kita kaji adalah fikih. Saya bawa buku karena kalau kita mengkaji atau mengaji berbeda dengan kita ceramah umum. Kalau ceramah umum temanya ya mungkin tema sedikit-sedikit saja, gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita mengaji ini supaya lebih terarah, supaya juga lemak kita memetakannya, maka saya membawa buku. Tapi buku ini sebenarnya sudah agak sedikit ringkasan para profesor waktu saya kuliah dulu. Saya tidak mengambil kitab klasik. Kenapa? Kalau kitab klasik khawatir. Ya, khawatirnya apa? Khawatirnya kita ini kan gampang bosan. Nah, saya sampaikan saja terus terang, ada. Kita ini gampang bosan. Ya, benar. Dan kita ini terbiasa instan. Instan. Terbiasa nak cepat. Kalau belajar Quran pokoknya 10 hari bertemu nak baca lah. Kan begitu. Iya. Kapan kita belajar fikih 3 kali bertemu nak hebat lah. Nah, itu kan. Nah, maka berbeda dengan kita mengaji tadi. Kalau mengaji ini agak lama, durasinya mungkin yang kita diberikan setengah jam, tapi pertemuannya terus continue. Hanya saja bedanya kita kati ujian. Nah, itu bedanya kati ujian. Karena kalau tua-tua ini ujian mungkin lah keluarga lo dari sini dah. Ay berhenti Ustaz. Anak ujian pula. Karena kita ini kan sudah terimage. Kadang-kadang umur 40 bela merasa tua kan. Untuk urusan ngaji. Untuk urusan ngaji sudah merasa tua.
Tapi kalau untuk urusan lain masih muda. Nah, itu kan untuk urusan lain masih muda. Maka saya katakan ini prolog dulu. Kita mukadimah karena baru awal ini jangan langsung ngaji. Nah, kita harus samakan dulu framingnya, harus sama dulu persepsinya. Jangan kaget baru hari pertama bagian peribadatan sudah nelpon aku, Ustaz, kita caknya ganti tema. Nah, itu kan. Karena khawatir ini, Pak. Karena banyak gitu kan. Nah, kalau di tempat saya itu karena mereka nurut-nurut baik. Pokoknya kapan Ustaz datang, ngaji, datang, duduk dia dengarkan. Jadi tidak protes. Kalau di tempat lain bisa protes. Ya, pengurusnya bisa nelpon, Ustaz, caknya kelamuan. Kalau baca cepat. Nah, itu kan. Nah, itu. Nah, itu. Kalau tempat lain baca protes, Pak. Tapi kalau tempat kami dewek tidak ada protes. Pokoknya dengar baik. Kapan dia tidak tahan ya sudah, dia ngantuk-ngantukan kan. Nah, maka ini awalnya saya katakan kita mengkaji kitab, tapi insya Allah ini saya bawa hanya tentang fiqhul ibadah, ya, fiqhul ibadat, fikih tentang ibadah. Karena fikih ini, Bapak Ibu, kalau kita bagi dia ada 4 bagian. 4 bagian. Apa 4 bagian? Bagian pertama adalah ibadah. Bagian kedua adalah muamalah. Bagian yang ketiga adalah munakahat. Nah, munakahat tentang pernikahan, tolak, kemudian tentang juga mungkin sedikit menyinggung tentang waris. Yang keempat adalah jinayat. Nah, jinayat ini berkaitan dengan had dan ta'zir. Adalah hukum-hukum kalau orang mencuri apa, kemudian kalau dia membunuh apa gitu kan. Kemudian kalau dia menghadang wong tengah jalan hukumnya apa. Nah, itu jinayat. Ya. Ada dia had, ada dia ta'zir. Apa dia had? Had itu tadi, kalau dia maling melebihi kapasitas ada batasannya maka dia potong tangan. Kalau dia membunuh maka akan dikisos. Nah, itu namanya had. Tapi kalau ta'zir mungkin dia bayar kafarat saja. Mungkin dia membayar denda saja. Nah, itu namanya ta'zir. Nah, itu pembagiannya. Kalau kuliah dulu satu pembahasan itu setahun. Nah, karena dia mengejar kurikulum. Kalau dia yang hadir ke masjid-masjid, apalagi cuma pertemuannya sebulan 2 kali, maka bisa jadi 3 tahun atau 4 tahun. Itu baru tentang ibadah. Kenapa? Karena dia mulai ibadah itu dari dia toharoh, kemudian baru berbicara sholat, baru nanti berbicara zakat, nanti berbicara juga tentang puasa, berbicara juga tentang haji. Toharo tidak selesai, ya tak? Toharo saja kadang-kadang tidak selesai. Kenapa tidak selesai? Karena ditelepon oleh pengurus masjid, Ustaz berhenti. Nah, itu udah dia toharo. Kakek ngundang lagi ustaznya, ngulang lagi dari toharo, ngulang lagi dari toharo. Ujung-ujungnya kita bermain air terus. Nah, kita bermain air. Nah, bermain air. Kenapa? Karena kita berbicara toharo. Itu kan? Baik, sebelum kita masuk, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi itu pembahasannya. Jadi kalau kita berbicara tentang fikih berarti berbicara tentang 4 hal besar. Yang pertama adalah ibadat, yang kedua adalah muamalat, yang ketiga itu adalah munakahat, yang keempat adalah jinayat. Nah, itu perlu kita ketahui bersama. Ya, baik. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang toharo, kita harus tahu dulu istilah-istilah di dalam fikih. Istilah-istilah dalam fikih. Sebelum masuk istilah dalam fikih, di dalam hukum ada 4 sumber hukum yang itu ulama sepakat. Nah, jadi masadirul ahkam. Jadi 4 sumber hukum yang semua ulama sepakat. Ya, ada yang tidak sepakat. 4 sumber hukum itu. Kalau sumber hukum lebih dari 4 banyak, maka disebut al-mukhtalaf fihi. Nah, itu belajar usul fikih. Jadi fikih ini adalah hasil, ya. Fikih ini adalah hasil. Kalau kita bagaimana mengetahui cara menghukumi, maka dia harus belajar usulnya dan belajar kaidahnya. Jadi kalau belajar fikih ini sebenarnya sudah belajar hasil. Sudah belajar hasil.
Jadi kalau ulama sudah mengatakan, oh hukumnya begini, nah, hukumnya begini, gitu kan, hukumnya begini, karena sudah hasilnya. Nah, bagaimana supaya dapat hasil ini? Maka ulama harus tahu usul fiqh. Maka ulama harus tahu kaidah fikih. Tapi kita tidak belajar itu. Nah, kalau kita belajar itu berarti kita calon mufti namanya. Apa calon mufti itu? Calon orang yang akan berfatwa. Nah, kalau kita nak jadi ulama yang akan berfatwa, nah itu harus belajar itu. Ya, harus belajar itu. Baik. Apa 4 sumber hukum itu? Yang pertama adalah Al-Quran. Jadi sumber hukum yang pertama itu adalah Al-Quran. Setelah Al-Quran yang kedua adalah sunnah. Nah, sunnah. Yang ketiga adalah ijma. Ijma diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebut konsensus. Nah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut konsensus. Ternyata konsensus itu bukan bahasa Indonesia juga. Nah, itu mengambil juga dari bahasa asing. Nah, kalau nak tahu artinya silakan buka KBBI apa arti konsensus. Yang ketiga adalah ijma. Ijma ala ulama. Kesepakatan para ulama. Yang keempat ya adalah kias. Apa itu kias? Analogi hukum. Nah, analogi hukum. Jadi kias dan analogi hukum. Tapi bagaimana menganalogi hukum? Itu belajarnya di usul fikih. Kenapa? Karena ada orang menganalogikan tidak sama analoginya. Permasalahannya tidak seimbang tapi dianalogikan. Maka itu namanya pembagian kias ma'al fari. Nah, tidak cocok itu. Ya, tidak cocok. Maka itu pembahasan tersendiri. Jadi 4 sumber hukum itu yang disepakati para ulama. Ya. Jadi Al-Quran. Ketika Al-Quran tidak ditemukan, maka ambil sumber yang kedua adalah sunnah. Ternyata di sunnah Nabi tak ada, hadis Nabi tak kati. Maka dia ambil menurut ulama. Sepakat para ulama. Ternyata juga tidak ada, maka menggunakan kias atau disebut dengan analogi. Setelah itu kita mengetahui sedikit beberapa istilah. Apa itu istilah yang pertama adalah al-fardu. Ya, al-fardu. Apa itu fardu? Fardu itu adalah segala sesuatu yang diharapkan oleh syariat untuk dilakukan. Nah, harusnya itu adalah tolaban jaziman. Dia mutlak. Ya. Perintahnya untuk dilakukan adalah perintah yang mutlak. Perintah syariat yang harus dilakukan, perintah yang secara mutlak, jaziman. Nah, itu. Maka disebut dengan fardu. Nah, fardu. Yang kedua ada istilah wajib. Wajib. Kalau kita madhab Syafi'i ini menyamakan antara fardu dengan wajib, sama. Kalau kita madhab Syafi'i, fardu ya wajib, wajib ya fardu. Ya. Fardu wajib juga fardu. Itu madhab Syafi'i. Itu la farqa bainahuma abadan illa fi babil hajj. Kecuali di bab haji. Imam Syafi'i, madhab Syafi'i membedakan antara fardu dengan wajib. Ya. Begitu juga madhab Maliki, madhab Hambali, wajib di bab haji. Ya. Wajib itu di bab haji. Itu. Wajib itu di bab haji. Karena di sana ada disebut wajibul haji. Jadi ada rukun haji, ada wajibul haji. Ya. Ada rukun haji, ada wajib haji. Itu beda. Rukun dengan wajib haji itu berbeda. Itu ya. Nah. Jadi membedakan itu. Tapi mazhab Syafi'i, nah, apa itu fardu haji? Ma yatawaqqafu alaihi sihhatul haji. Au ma yulzimu min fautal haji wa butlanihi. Nah,
Kalau dia fardu haji, itu contohnya wukuf di Arafah itu fardu. Kalau dia wajib haji, itu adalah ramyul hijarah atau lempar jumrah. Lempar jumrah. Ihram di miqat. Itu disebut wajib haji. Wajib haji. Tapi kalau dia wukuf di Arafah, itu fardu. Kenapa? Hadis Nabi, al-hajju bi Arafah. Al-hajju bi Arafah. Nah, jadi itu wajib dengan fardu. Nah, fardu dibagi menjadi dua. Ada fardu ain, ada fardu kifai atau kifayah. Apa beda fardu ain dan fardu kifayah? Kalau dia fardu ain adalah kewajiban bagi setiap individu. Itu adalah fardu ain. Nah, kalau kewajiban bagi setiap individu disebut dengan fardu ain. Tetapi kalau dia wajibnya itu diwajibkan bagi semua muslim, ya, bukan individu, bukan perorangan, maka inilah yang disebut dengan fardu kifayah. Artinya apa? Kalaupun ada sebagian yang melakukan, maka sebagian yang lain sudah gugur kewajiban. Tapi kalau fardu ain tidak bisa. Karena dia setiap individu punya kewajiban yang sama. Kalau fardu kifayah, sifat wajibnya umum, banyak kepada banyak orang. Artinya kalau ada sebagian yang melakukan, maka sebagian yang lain sudah selesai. Nah, itu disebut dengan fardu kifayah. Nah, sekarang rukun. Apa itu rukun, Pak? Ada tak kita yang tahu rukun itu apa? Rukun iman, rukun Islam, rukun solat. Ada rukun, ada syarat. Apa beda rukun dengan syarat? Nah, ini kan istilah-istilah yang kadang-kadang kita belum tahu. Rukun itu adalah bagian dari amalan itu, maka disebut rukun. Ya, bagiannya. Jadi kalau ada bagiannya yang tidak lengkap, nah, itu kan. Kalau dia disebut dengan rukun haji, berarti rangkaian dari haji itu. Kalau dia rukun solat, berarti yang termasuk bagian dari solat. Artinya bagian dari solat, maksudnya solatnya. Solatnya itu dewek. Nah, bagiannya. Misalnya di sini adalah meja, rukun meja. Nah, ya, rukun meja apa? Memiliki 4 kaki. Kalau kakinya kurang sebelah, nah, berarti belum tentu dikatakan meja. Nah, itu dah. Belum tentu dikatakan meja. Nah, maka itu disebut rukun. Rukun itu adalah bagiannya. Berarti kalau rukun solat, bagian dari solat itu. Mana bagiannya? Itulah kita takbir, itulah kita ruku, itulah kita sujud, itulah kita duduk di antara 2 sujud, itulah kita berdiri i'tidal, bangun dari ruku, itulah kita salam. Itu disebut dengan rukun. Itu bagian dari amal itu. Tapi kalau dia syarat di luar solat, di luar amalan tersebut. Syarat solat berarti belum solat. Syarat haji belum haji, baru syaratnya baik. Syarat masuk PNS belum masuk, nah baru syarat. Nah, baru syaratnya baik. Ya, jadi dia bukan bagian dari amalan itu. Namanya syarat bukan bagian dari amalan tersebut, tapi di luar dari amalan. Baru mau mengarahkan kepada amalannya. Itu disebut syarat. Nah, jadi beda antara syarat dengan rukun. Kalau dia rukun bagian dari amalan, ya, bagian dari amalan. Kalau dia syarat berarti di luar dari amalan. Yang berikutnya, yang ke-7, mandub. Apa itu mandub? Mandub itu adalah amalan yang
haruskan dalam syariat untuk dilakukan, tetapi pengharusannya itu ghairu jazim. Kalau tadi jaziman mutlak, ini tidak mutlak. Ya, tidak mutlak. Atau yang sering kita kenal juga dengan istilah sunnah. Mandub itu juga dikenal juga dengan istilah sunnah. Apa pengertian sunnah? Apabila dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan atau ditinggalkan tidak berdosa. Nah, istilah dalam fikih juga disebut dengan mandub. Nah, mandub. Kalau ada orang mengatakan mandubun, berarti itu sejajar dengan sunnah. Kenapa? Dia dilakukan, dia harus dilakukan oleh syariat untuk dilakukan, diperintahkan oleh syariat untuk dilakukan, tetapi perintahnya tidak perintah secara mutlak. Nah, itu sunnah atau mandub. Istilahnya mandub. Itu. Berikutnya adalah mubah. Apa itu mubah? Makana fi'luhu wa tarkuhu sawaun. Dilakukan ataupun tidak dilakukan sama baik. Nah, itu disebut dengan mubah. Mubah, ya. Hukumnya mubah. Apa itu? Lakukan boleh, tidak dilakukan juga boleh. Dilakukan tidak dapat apa-apa, ditinggalkan juga tidak dapat apa-apa. Karena sama. Disebut dengan mubah. Kalau yang ke-9 haram. Apa itu haram? Ma talibuna syara' bitarkihi tolaban jaziman. Kalau tadi untuk dilakukan, yang wajib itu harus dilakukan, apa yang fardu itu wajib dilakukan. Kalau yang haram adalah wajib untuk ditinggalkan. Harus untuk ditinggalkan. Yang diharuskan oleh syariat untuk ditinggalkan, pengharusannya adalah pengharusan secara mutlak. Itu dengan haram. Kalau dia makruh, nah makruh ini dibagi menjadi dua. Makruh dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan makruh tahriman, ada yang disebut dengan makruh tanzihan. Baru dengar? Nah, jadi makruh tahriman yang pertama, yang kedua adalah makruh tanzihan. Apa maksudnya? Ma talibuna syara' bitarkihi talaban jaziman, lakinna duna talabit tarkil haram. Ya. Duna talabat tarkil haram bihaitsu yatarattabu ala tarkihi imtithalan li amrillahi ta'ala tawwab. Jadi yang diharuskan oleh syariat untuk ditinggalkan, pengharusannya adalah pengharusan yang mutlak, tetapi bukan pengharusan talabut tarkil haram. Duna talabut tarkil haram, untuk meninggalkan yang haram. Mengapa? Untuk ditinggalkan, tinggalkan secara mutlak. Dia hampir mendekati haram. Makruh ini sudah mendekati haram, tapi belum sampai derajat haram. Makruh yang ini sudah mendekati derajat haram, tapi belum sampai haram. Dikit lagi haram. Dikit lagi haram. Itu. Termasuk balasannya belum sampai ke balasan haram. Kalau dia makruh tanzihan, dia untuk ditinggalkan, pengharusan syariat untuk ditinggalkan, tapi ghairu jazim. Nah, ya. Kalau tadi mutlak harus ditinggalkan, kalau ini tidak mutlak. Tidak mutlak untuk ditinggalkan. Nah, itu. Itu yang disebut dengan makruh tanzihan. Ya, kalau makruh tahriman, derajatnya sudah mendekati derajat haram. Ya. Nah, jadi perintah untuk meninggalkannya itu lebih kuat. Lebih kuat daripada makruh tanzihan. Berikutnya adalah adaan. Bukan adaan pempek itu bukan. Adaan. Adaan lillahi ta'ala. Nah, apa itu adaan? Adaan itu adalah melakukan ibadah pada waktunya yang telah ditetapkan, ya. Yang telah ditetapkan dari syariat. Yang telah ditetapkan dari syariat.
Jadi melakukan ibadah itu pada waktu yang telah ditetapkan. Dan waktunya itu terbatas. Itu adaan. Waktunya terbatas. Ditetapkan tapi sudah terbatas. Nah, itu adaan. Misal, waktunya dari sini ke sini. Atau misal dari jam 7 ke jam 12. Itu waktu yang dibatasi. Ya tak? Untuk kita melakukan. Kalau ia masih berada di dalam waktu ini, maka disebut dengan adaan. Orang yang melakukan ibadah di waktu yang telah ditentukan, maka disebut dengan adaan. Orang puasa Ramadan dilakukan pada bulan Ramadan, maka dia niat puasanya ada. Nawaitu shauma ghadin an adai. An adai. Adaan di situ. Ngapa kata adaannya Ustaz? Iya, kalimatnya berbeda. Cuman ada kalimat ada, ya. Karena dia itu berubah karena ada huruf yang menyebabkan ia berubah. Nah, itu. Itu adaan. Nah, bagaimana kalau qadaan? Fi'lul ibadah atau fa'alal ibadah allati wajabat kharija waqtiha. Di luar waktunya. Kalau ini kita adalah waktunya, maka dia di luar. Tapi di luar sini bukan sebelum, tapi setelah, ya, setelah. Di luarnya bukan di luar sebelum, tapi di luar setelah. Kenapa? Kalau dia di luar setelah, itu disebut dengan qadha. Jadi niatnya adalah qadha. Jadi melakukan ibadah yang wajib. Nah, ingat, melakukan ibadah yang wajib di luar waktu yang telah ditentukan. Ya. Nah, di luar waktu yang telah ditentukan, tapi waktunya setelahnya, bukan sebelumnya. Ustaz, aku ini qadhaan, puasa. Kapan kamu melakukan? Aku melaksanakan di bulan Sya'ban. Tidak baca. Tidak bisa. Itu. Saya mau cak solat maghrib, aku Ustaz qadhaan. Ngapo? Aku nulu solat sebelum jam 6 tadi solat aku. Nah, tidak. Di luarnya tadi adalah setelah. Di luarnya tadi adalah setelah. Ya. Kemudian yang berikutnya itu qadhaan. Berikutnya adalah i'adatan. Nah, i'adatan itu mengulang. Jadi kita ini ada adaan, ada qadhaan, ada i'adatan. Apa i'adatan itu? Melakukan ibadah pada waktunya marratan tsaniyatan li ziyadatin fadilah. Melakukan ibadah pada waktunya dilakukannya 2 kali untuk mendapatkan tambahan fadilah. Untuk mendapatkan tambahan fadilah. Cak mano itu Ustaz? Walaupun sebenarnya belum masuk, tidak apa-apa. Kita kasih gambaran dulu. Biar ada oleh-oleh balik ini kan. Ya. Mano i'adatan? Contoh. Bapak di rumah. Tadi sholatnya dewean. Sholat dewean ya? Sholat dewean. Khawatir takut di masjid lah sudah. Gancanglah sholat. Nah, sholat dewean. Begitu sampai ke masjid, ternyata orang masih sholat atau baru nak sholat. Kenapa? Karena nunggu imamnya lama misalnya kan. Nah, nunggu imamnya lama atau memang komatnya kita lama kan. Sehingga tadi kita masih bisa berbarengan waktu. Mana Ustaz jadinya? Boleh dia i'adatan. Dia mengulang sholatnya. Ngapa mengulang sholatnya? Dia mengulang sholat supaya dapat nilai 27 derajat. Nah, di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu yang dia lakukan yang kedua tadi itu dihukumi adalah sunnah. Dihukumi sunnah. Tapi niatnya tetap niat sholat wajib.
Contoh tadi maghrib misalnya kan, maghrib. Ayah ada pengajian, aku nih balik, misalnya bapak baliknya lagak ini nian, mepet nian misalnya kan, atau azan, sehingga mandinya cepat. Mandi cepat, akhirnya sholat duluan. Nah, supaya bisa ikut pengajian ini misalnya dah. Begitu bapak ke masjid, lah belum sudah wong sholat nih. Atau orang ini sholatnya baru nak mulai. Baru nak mulai, padahal tadi di rumah lah bergancang tadi tak. Sholat tewean takut lagi tak terkejar. Ternyata sampai di sini orang belum mulai atau baru mau mulai. Maka bapak sholat lagi. Sholat yang kedua ini tetap niatnya usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Nah, sholat yang kita lakukan kedua ini adalah sifatnya adalah sunnah. Kenapa? Wajibnya sudah dilakukan. Apa maksudnya tadi? Sunnah itu boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Nah, itu maksudnya itu. Sunnah. Kenapa? Karena yang kewajiban kita sudah kita lakukan, yang wajibnya. Yang tadi kita melok lagi sholat tadi itu sifatnya adalah Kenapa sunnah? Karena kita nak dapat pahala 27 derajat. Kalau kamu nak cuma dapat sikok baik, ya sudah, yang tadi baik. Gitu kan? Bukan berarti yang tadi itu batal, bukan. Bukan yang tadi batal. Itu. Ya. Tetapi tetap disunnahkan untuk mengulang. Disunnahkan untuk mengulang. Nah, itulah istilahnya beberapa pengetahuan tentang istilah-istilah di dalam fikih. Istilah-istilah di dalam fikih. Baik, kita lanjutkan. Belum jam 7.10. Masih jam 7.05 menit. Hah? Iya. Kira-kira ada pertanyaan ngomonglah sekarang enggak apa-apa. Ya? Belum ada pertanyaan? Belum. Kita tidak usah menjelaskan tentang istilah-istilah mazhab Syafi'i. Ya, langsung kita masuk kepada toharo. Toharo, apa itu toharo? Ya, toharo itu adalah secara bahasa adalah an-nadhafah, ya, atau membersihkan dari kotoran. Itu namanya toharo, membersihkan dari kotoran. Kalau dia secara syariat, secara syarak adalah membasuh anggota yang khusus, ya, atau melakukan sesuatu yang sehingga menyebabkan diperbolehkannya kita sholat. Itu toharo. Membasuh anggota yang khusus atau melakukan sesuatu yang menyebabkan kita diperbolehkan untuk melakukan sholat. Apa contohnya? Wudu. Bagi orang yang tidak berwudu, itu toharo. Yang kemudian ghusal. Ghusal itu artinya bisa terjemahnya mandi, bisa terjemahnya cuci, tapi lebih kepada mandi. Ghusal itu artinya mandi. Mandi bagi orang yang wajib mandi. Ya. Kemudian izalatun najasa, menghilangkan najis. Baik itu yang terdapat pada pakaian, yang terdapat pada badan, maupun yang terdapat pada tempat. Jadi kalau kita nak bersih itu bukan cuma badan baik, dijengok pakaiannya. Bukan cuma pakaian baik, tempatnya juga harus dijengok. Bersih pakaian, bersih badan, tempat tak mungkin, tak baca. Ya, maka dia hilang najis itu dari pakaian, badan, dan tempat. Nah, maka perlu diperhatikan. Masjidnya juga kan hati-hati. Jangan sampai nanti dari rumah sudah bagus, bersih badannya. Dari rumah pakaiannya sudah rapi. Begitu masuk masjid, tai cecak galau. Nah, atau tai tikus galau misalnya kan. Berarti tempatnya tidak suci. Itu Pak. Atau sejadah bekas iler galau misalnya.
Ya, saya tidak tahu kan sejadah ini, misalnya. Atau sejadah bekas kencing kucing misalnya kan. Nah. Atau juga bekas kotoran-kotoran yang lain yang kita tidak tahu. Maka namanya sholat itu harus dilihat. Apa namanya? Bersih dari najis itu pakaian, badan dan tempatnya. Nah itu. Atau juga yang sifatnya adalah pengganti. Pengganti. Apa pengganti? Tadi wudu ada, mandi ada, menghilangkan najis ada. Apa pengganti? Yang sifatnya pengganti adalah tayamum. Tayamum itu disebut pengganti. Kenapa dia pengganti? Kalau ada yang bisa wudu dan mandi, maka tayamum tak bisa dilakukan. Karena sifatnya adalah pengganti, bukan utama. Tayamum bukan utama, sifatnya pengganti. Kalau yang wudu tak bisa dilakukan, ataupun yang mandi juga tidak dapat dilakukan. Nah, itu disebut dengan atau tayamum. Toharo juga. Tayamum masuk kategori toharo, tapi dia mengganti, ya, badal, ya, badal. Itu. Kemudian mengangkat hadas yang kecil dengan wudu, mengangkat hadas yang besar dengan mandi. Kita tanya, Bu, tidak ngantuk, tidak. Jadi bukan nguji, bukan. Menanya, Pak. Kalau BAB itu, dia hadas besar apa hadas kecil? Besar. Iya, BAB tidak. Buang air besar. Maka masuk hadas besar. Nah, bukan, Bu. Hadasnya kecil. Jangan kamu terpengaruh dengan mentang-mentang dia BAB. Iya, BAB itu buang air besar. Berarti besar, Ustaz. Bukan. Iya, kalau BAB masuk hadas besar, ini kan hadas besar itu diangkat dengan lo kan nak mandi terus kalau kamu lagi kena penyakit diare. Tiap air laju mandi 2-3 kali. Iya, kena diare kan, ke belakang terus. Sudah ke belakang mandi bapak ini, sudah ke belakang mandi lagi. Ngapa Pak mandi? Hadas besar. Makanya juga saya jangan salah pengertian gitu kan. Jadi BAB itu hadas karena mengangkat hadasnya cukup dengan berwudu. Kalau dia hadas besar diangkat dengan cara mandi. Ya, mandi, Bu. Mandi wajib itu. Ya, maka jangan keliru. Ya, jangan kan ibu-ibu yang lah ini kan yang lah istilahnya itu ayolah lama Ustaz kami ini sekolah ladak lagi misalnya kan. Yang baru tamat kadang-kadang ditanya mak itu sama jawabannya, Bu. Iya, yang baru tamat kuliah kan ditanya. Coba kalau BAB itu masuk hadas besar, hadas besar, Pak. Iya. Ngapa besar? Karena BAB. Karena BAB. Langsung dengan spontanitas ya kan. Gitu. Nah, jadi cirinya kita mengetahui apakah dia hadas besar atau hadas kecil adalah dengan cara bagaimana dia membersihkannya, mensucikannya. Kalau ia mensucikannya dengan cara berwudu, cukup dengan berwudu, maka kategorinya adalah hadas kecil. Kalau dia mengangkatnya atau menghilangkannya atau mensucikannya dengan cara mandi, maka itu adalah hadas besar. Tuh, ya. Nah, hadas asghar atau hadas kecil, ada juga hadas akbar. Gitu. Kalau hadas berbeda dengan najis. Hadas berbeda dengan najis. Kalau dia najis itu adalah zatnya. Zatnya. Ya, zatnya disebut dengan najis. Zat itu barangnya, kotoran itu najis, ya, kejingoan itu. Tapi kalau dia hadas adalah secara maknanya itu. Yang terjadi pada ataupun yang keluar dari tubuh kita. Dari mana tempat keluarnya? Kubul dan dubur. Itu bahasa Arabnya.
Terjemahannya bagian depan dan bagian belakang. Kubul artinya bagian depan, dubur artinya bagian belakang. Nah, itu bahasa Arab itu, Pak. Bukan bahasa Indonesia. Dubur itu adalah bahasa Arab. Belakang artinya itu. Iya, min duburiha, artinya dari bagian belakangnya. Kalau kubul bagian depan. Nah, keluar dari dua tempat itu, ya. Itulah hadas kecil dan hadas besar. Nah, yang keluar itulah yang disebut najis. Ya. Walaupun nanti ada pembagian tersendiri kalau mani masuk najis atau bukan. Najis atau bukan? Najis atau bukan? Nah, dah lama hidup ni. Mani tidak masuk kategori najis. Kenapa? Ada hadis mengatakan ada najis yang menempel di pakaian Nabi, kemudian Nabi cukup dengan menggosokkannya saja. Berbeda dengan madhi, ya, dan wadi. Nah, madhi itu adalah yang keluar apabila orang mendapatkan rangsangan, maka disebut dengan madhi. Madhi sifatnya najis, tapi tidak perlu mandi. Keluar madhi tidak perlu cukup dengan berwudu. Tapi madhinya najis, maka harus dihilangkan, dibersihkan, dicuci. Mani tidak najis, tapi wajib itu bedanya. Wadi itu adalah yang keluar berbarengan dengan air seni yang mengikutinya. Nah, jadi ada 3 hal. Ada mani, ada madhi, ada wadi. Mani tidak najis, tapi wajib madhi najis, cukup dengan berwudu. Gitu. Nah, lewat azan. Kan ada pertanyaan? Satu pertanyaan, silakan. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, contohnya apa? Salat nafilah, salat sunat inda tulu'is syamsi au inda ghurubiha. Salat sunat yang dilakukan pada saat terbitnya matahari atau pada saat terbenamnya matahari. Nah, itu disebut makruh tahriman. Sudah hampir mendekati haram. Tapi kan tulu asyams ini, terbitnya matahari ini maksudnya belum dia sampai haram. Nah, itu. Atau dia pada saat dia tenggelam matahari, belum masuk waktu maghrib. Dia belum masuk waktu maghrib, cuma sudah mulai tenggelam. Sudah mulai tenggelam. Disebut itu makruh tahriman, hampir haram. Hampir haram. Dia melaksanakan sholat sunat. Nah, itu. Dia sholat sunat nih. Sudah nak terbit matahari ini, baru nak muncul. Dia sholat sunat. Kenapa sholat sunat pada waktu itu? Kalau dia tepat terbit matahari, maka sudah jatuh haram. Dia sudah terbit, muncul, anak lagi muncul. Nah, itu adalah waktu yang hampir mendekati haram. Dikit lagi, tinggal berapa persen lagi, langsung haram. Nah, karena sudah tandanya, itu Pak ya, itu contohnya. Salah satu contoh makruh tahriman. Ya, saya kira cukup. Tuhan kita pada malam hari ini, insya Allah kita lanjutkan lagi pada akhir bulan yang akan datang.